Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ketemu orang yang kalau di dekatnya tuh rasanya adem, tenang, dan bikin kita jadi rileks? Nah, itulah kekuatan dari Enneagram tipe 9. Hari ini kita bakal telusuri perjalanan mereka, dari yang kelihatannya pasif sampai jadi kekuatan pendamai yang sesungguhnya. Yuk kita mulai? Kutipan ini bener-bener pas banget buat ngegambarin inti dari tipe 9. Ini bukan cuma soal ramah ya, tapi lebih kayak sebuah aura yang nular. Kehadiran mereka tuh secara alami bikin orang lain ngerasa aman dan bisa jadi diri sendiri. Makanya mereka dijuluki sang pendamai. Oke, jadi kita mulai dari puncaknya dulu. Ada alasan kenapa tipe 9 ini sering disebut sebagai mahkota Enneagram. Kita bakal lihat karunia unik apa aja sih yang bikin mereka begitu spesial di dalam sistem ini. Bakat alami tipe 9 itu, intinya, semuanya soal harmoni. Mereka itu mediator yang luar biasa, karena benar-benar bisa lihat kebaikan dari dua sisi yang berlawanan. Coba bayangin deh, mereka itu bisa loh nyampein kebenaran yang pahit, tapi dengan cara yang tetap tenang dan adem. Jadi, ini bukan soal lari dari konflik, justru mereka itu pejuang sejati untuk perdamaian. Seolah-olah mereka tuh mewakili sisi terbaik dari kemanusiaan kita gitu. Tapi, nah ini dia tapinya. Di balik penampilan yang kelihatan damai banget itu, ada dunia batin yang sebenarnya jauh lebih rumit. Apa yang kita lihat di luar itu seringkali cuma topeng dari badai yang lagi terjadi di dalam diri mereka. Nah, ini dia dualitas inti dari tipe 9. Di permukaan mereka kelihatan tenang, setuju-setuju aja, harmonis. Tapi di baliknya ada ketakutan, ada kegelisahan yang tersembunyi. Demi menjaga kedamaian di luar, mereka seringkali harus mematikan rasa atau ya mengabaikan keinginan mereka sendiri. Biar benar-benar paham perjuangan tipe 9, kita perlu kenal sama istilah kuno ini, acedia. Ini jauh lebih dalam dari sekedar malas-malasan loh. Ini tuh semacam kelumpuhan spiritual, rasa enggan buat benar-benar terlibat sama hidup. Inilah iblis utama yang harus mereka hadapi. Terus gimana cara mereka ngatasin acedia ini ya? Ya dengan mekanisme pertahanan yang disebut narkosis. Ini adalah cara mereka buat mematikan rasa. Mereka menenggelamkan diri di rutinitas yang nyaman, nonton serial TV maraton, atau bahkan tidur berlebihan. Pokoknya apa aja deh buat menghindari tantangan hidup yang sebenarnya lagi nungguin mereka. Nah, ini yang membawa kita ke inti masalahnya tipe 9. Godaan untuk menghilang. Ada ketakutan yang mendalam buat benar-benar menonjol, buat ngambil sikap, dan buat nunjukin kekuatan mereka yang sebenarnya. Dengerin deh kutipan ini, kena banget. Serba bisa, tapi nggak ada yang total. Ini tuh strategi pertahanan yang cerdas sebenarnya. Dengan nyebarin energi ke banyak hal, mereka jadi nggak pernah harus komitmen penuh ke satu hal yang benar-benar menakutkan dan menantang potensi terbesar mereka. Dua arketipe ini, nabi yang enggan dan pahlawan yang pasif, itu cerminan sempurna dari godaan tipe 9. Yunus lari dari takdirnya yang besar, sementara Oblomov tenggelam dalam mimpi buat menghindari kenyataan. Keduanya nunjukin tarikan yang sama kuatnya. Mending diem daripada ngambil resiko. Dan ternyata, ini bukan cuma masalah tipe 9 loh. Psikolog terkenal Abraham Maslow punya nama buat ini. Sindrom Yunus. Ini adalah ketakutan universal yang kita semua punya. Takut sama kehebatan kita sendiri dan tanggung jawab besar yang datang bersamanya. Jangan-jangan kita semua punya sedikit sindrom Yunus di dalam diri kita ya? Oke, kita udah paham perjuangannya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana jalan keluarnya? Yuk kita pindah dari masalah ke solusi dan kita lihat gimana caranya tipe 9 ini bisa terbangun dan nemuin kekuatan batin mereka. Nah ini pertanyaan kuncinya. Kalau godaan alami mereka itu untuk tertidur, gimana caranya sang pendamai ini bisa bangun dan mengambil alih kekuatannya? Jawabannya ada di langkah-langkah selanjutnya. Ini dia, kayak peta jalan mereka menuju keutuhan. Pertama, mereka harus ngelawan suara sinis di kepala yang bilang aku nggak penting. Kedua, belajar percaya kalau ada inti emas, ada sumber energi di dalam diri mereka. Ketiga, berani bertindak dengan tujuan, bahkan menikmati risikonya. Dan yang paling penting, langkah keempat, mulai aja. Ambil langkah pertama, sekecil apapun itu, buat memecah kebekuan. Jadi, kalau tipe 9 udah berhasil mencapai potensinya, jadinya kayak apa sih? Yuk kita lihat sosok sang pendamai sejati, saat dimana ketenangan bertemu dengan kekuatan yang utuh. Dan contoh terbaiknya adalah Paus Yohanes 23. Dari luar, dia kelihatannya sederhana, bahkan nggak ambisius. Tapi di baliknya, dia adalah seorang raksasa yang mengubah dunia. Kisahnya ini bukti sempurna dari kekuatan seorang tipe 9 yang udah terbangun.
Coba deh kita lihat perjalanannya. Puluhan tahun dia habiskan buat ngasah kemampuan mediasinya secara diam-diam. Pas terpilih di usia 77, semua orang remehin dia, dianggapnya cuma paus transisi doang. Tapi kemudian, boom, dia ngejutin seluruh dunia. Dia nggak cuma ngerombak institusi yang usianya ribuan tahun, tapi juga jadi penengah di krisis rudal Kuba yang bisa dibilang nyelamatin dunia dari perang nuklir. Jadi apa kuncinya? Yohanes 23 itu sukses bukan karena meskipun dia seorang tipe 9, tapi justru karena dia seorang tipe 9. Kemampuannya ngelihat semua sisi, keinginannya buat damai, dan kesederhanaannya, itu senjata rahasianya. Dia buktiin kalau kekuatan terbesar seorang pendamai itu muncul pas mereka akhirnya nemuin tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan ini ngebawa kita kembali ke diri kita masing-masing. Perjalanan tipe 9 ngelawan sindrom Yunis itu sebenarnya cerminan perjuangan kita semua kan? Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Potensi terbesar apa yang lagi kamu hindari dalam hidupmu saat ini? Nah, itu pemikiran yang bisa kamu bawa pulang.